Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara video conference. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, serta Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, laporan Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami sangat hormati, cintai, dan banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang sama kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar Negara Sahabat dan Duta Besar Republik Indonesia yang sempat hadir dalam virtual ini, para gubernur seluruh Indonesia, para bupati, wali kota seluruh Indonesia yang saya banggakan, cintai secara khusus. Gubernur Jawa Timur bersama seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Timur, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Pertanian Indonesia, dan jajaran di seluruh Indonesia, para eksportir yang sempat hadir, para buyer yang sempat hadir, dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sama kami muliakan. Anna wa syukran lillah wa la haula wa la quwata billah an yu'afi ni'mahu wa yukafi masida ya rabbana lakal ham kama yang bagili jalali wajimi sultanik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara Merdeka Ekspor dalam keadaan sehat walafiat. Secara bangga dan haru kami menyampaikan rasa hormat kami. Terima kasih Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kehadiran Bapak dalam Merdeka Ekspor ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi kami dari seluruh Indonesia, khususnya keluarga besar pertanian yang ada
baik petani yang ada di seluruh desa-desa yang ada di gunung dan di seluruh pelosok yang ada, yang saya pastikan menghadiri dan mengikuti acara ini secara virtual. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin sekalian, izinkan kami melaporkan pelaksanaan Merdeka Ekspor sebagai berikut. Sesuai arahan Bapak Presiden pada berbagai kesempatan bahwa mendorong investasi dan ekspor merupakan faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya menghadapi suasana COVID yang ada secara mendunia. Sehubungan dengan perintah tersebut, Kementerian Pertanian berupaya mendorong ekspor produk pertanian ke berbagai negara, Bapak Presiden. Merdeka Ekspor kami laksanakan dengan tujuan yang pertama, mempercepat ekspor produk pertanian yang begitu banyak jenisnya yang ada di seluruh Indonesia, seluruh daerah yang ada. Yang kedua, menggerakkan provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyelenggarakan ekspor. Kita berharap tidak ada gubernur, tidak ada bupati, wali kota yang tidak melakukan ekspor sektor pertanian yang ada, komoditi yang ada. Yang ketiga, mendorong pencapaian program gerakan 3 kali ekspor pertanian yang ada di seluruh daerah. Bapak Presiden yang kami sangat hormati dan hadirin sekalian, pada 2019 sampai dengan kuartal 2 2021 ini, Bapak Presiden, ekspor pertanian meningkat cukup signifikan. Pada Januari sampai Desember 2020, nilai ekspor pertanian mencapai 451,77 triliun atau naiknya 15,79% dibandingkan periode yang sama 2019. Ekspor produk pertanian juga naik pada 2021 ini, Bapak Presiden. Pada Januari sampai Juni 2021 nilai ekspor pertanian 277,95 triliun, meningkat 40,29% dibandingkan periode yang sama 2020. Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin sekalian, pelepasan ekspor komoditi pertanian pada agenda Merdeka Ekspor yang dilaksanakan secara serentak pada 17 pelabuhan hari ini. Kami punya 52 pelabuhan pengendali, Bapak. Hari ini kita sesuai dengan hari kemerdekaan pada 14 Agustus 2021 menjadi salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa COVID-19 ini. Sekaligus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kami rencanakan kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahun dan insya Allah lebih meningkat dari apa yang Bapak Presiden lakukan hari ini. Dan kami mohon tentu Bapak Presiden setiap tahun melepas Merdeka Ekspor seperti ini. Merdeka Ekspor kali ini secara daring dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Presiden, para duta besar, baik duta besar Indonesia maupun negara sahabat, para gubernur di semua, khususnya pada 17 provinsi yang ada, bupati, wali kota yang ikut melakukan ekspor hari ini, dan kurang lebih 371 kabupaten, Bapak. Jadi berarti masih ada 171 kabupaten yang belum melakukan ekspor. Duta besar hadir, eksportir hadir, bahkan buyer secara daring hadir dan bisa dilakukan interaktif kepada Bapak Presiden. Ekspor yang akan dilepas pada kesempatan ini sebesar 627,4 juta ton, nilainya 7,29 triliun, meliputi komoditi yang pertama perkebunan 564,6 juta ton, tanaman pangan 4,3 juta ton, hortikultura 7,2 juta ton, peternakan 4,0 juta ton senilai, dan beberapa komoditi lainnya. Negara tujuan utama ekspor antara lain Cina, Amerika, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Inggris, Jerman, Rusia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan beberapa negara lain. Kami catat ada 61 negara, Bapak Presiden. Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin sekalian, ke depan kami terus mendorong ekspor produk pertanian melalui gerakan 3 kali ekspor. Kami punya main program namanya Gratex, Bapak.
Melalui kegiatan ini pada tahun 2024 kami mentargetkan ekspor produksi pertanian mencapai 3 kali lipat dibandingkan saat ini, Bapak Presiden. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mewujudkan ekspor 3 kali lipat tersebut antara lain meningkatkan volume ekspor melalui kerjasama dan investasi dengan pemerintah daerah, para gubernur, para bupati, dan stakeholder lainnya. Yang kedua, menambah ragam komoditi ekspor dalam bentuk olahan hasil pertanian. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan eksportir baru melalui penumbuhan agripreneur yang sementara ini kami latihkan dan Bapak Presiden kemarin ikut meresmikan, mengukuhkan. Yang keempat, menambah mitra dagang luar negeri melalui kerjasama bilateral dan berbagai kekuatan-kekuatan duta besar kita yang ada di seluruh dunia. Selama ini ekspor produk pertanian masih didominasi oleh perkebunan, utamanya kelapa sawit. Untuk meningkatkan ekspor pertanian, kami mulai mendorong lebih cepat ekspor produksi pertanian selain kelapa sawit itu, Bapak. Seperti komoditi porang, sarang burung walet, lipan, magot, seperti apa yang menjadi perintah Bapak Presiden pada kami. Serta komoditi potensial ekspor lainnya yang juga ada di hampir semua provinsi. Kami juga memulai merencanakan uji cobakan ekspor beras yang Bapak lepas hari ini adalah bagian yang uji coba ke beberapa negara lain. Dan ini terdiri atas 7 hari, Bapak. Jadi 7,21 triliun ini adalah sertifikasi ekspor yang 7 hari saja. Kalau kita mau ambil 14 hari tentu saja lebih besar. Kalau kita mau ambil 1 bulan akan lebih besar, Bapak Presiden. Oleh karena itu kami hari ini Bapak lepas ekspor ke Saudi Arabia sebagai uji coba beras, ekspor daging ayam ke Jepang, Timor Leste, Qatar, Uni Emirat Arab. Kami rencanakan minggu depan mulai menjajaki pasar ayam kita ke Hong Kong, Bapak Presiden. Khusus untuk komoditi porang, mohon izin melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa pada bulan Agustus ini juga kami juga mempersiapkan satu agenda pengembangan industri olahan porang. Mohon izin perkenan Bapak Presiden untuk hadir melakukan peresmian pabrik olahan chip dan tepung porang dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik olahan beras porang, Bapak, di Kabupaten Madiun bersama Ibu Gubernur. Kami sudah koordinasi dengan kuat hal ini. Bapak Presiden, yang terakhir, setelah pelepasan ekspor pertanian pada agenda Merdeka Ekspor selesai, kami akan menyelenggarakan rapin khusus membahas yang pertama pemetaan potensi ekspor komoditi utama, andalan dan pengembangan di masing-masing wilayah. Kami lakukan pemwilayahan komoditi ekspor provinsi, kabupaten, dan kota. Yang kedua, menetapkan target ekspor ke depan per tahun. Dan ketiga, menetapkan langkah strategis percepatan ekspor di setiap wilayah. Hasil pemetaan komoditi potensi ekspor tersebut akan disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan para gubernur, para bupati, wali kota, para menteri yang terkait, buyer dan eksportis dan pelaku yang ada. Ya, kami tutup, Bapak Gubernur, setelah ini telah tercatat 341 kabupaten kota yang hadir, yang ikut melakukan ekspor hari ini, ekspor komoditi pertanian, dan masih terdapat 173 kabupaten kota yang belum ekspor pada hari ini. Kami targetkan akhir 2024, tidak satu pun kabupaten kota yang tidak melakukan ekspor. Bapak Presiden, di display ini ada magot, Pak. Ada ulat-ulat kecil, bahkan ada lipan, dan lain-lain sebenarnya dari Papua kami hadirkan di tempat ini. Kita insya Allah minggu depan kita akan tahun depan akan lebih kuat dari apa yang ada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya sangat kami mohonkan perkenan Bapak Presiden pada saat nanti memberikan arahan sekaligus melepas ekspor komoditi pertanian secara serentak pada 17 pelabuhan. Kami sampaikan terima kasih dan hormat kami Bapak Presiden yang senantiasa men-challenge, mendorong pertanian Indonesia maju, mandiri, modern, tetap teguh dan tangguh, tumbuh dalam menghadapi COVID-19. Ridha Allah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, diakhiri dengan pernyataan pelepasan merdeka ekspor pertanian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pertanian beserta seluruh menteri yang hadir. Yang saya hormati para gubernur, bupati, wali kota, dan Forkompinda yang hadir, para pelaku usaha, para eksportir, para buyers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para petani, peternak, pekebun, pelaku-pelaku usaha agribisnis, dan pemangku kepentingan pertanian lainnya, yang selama masa pandemi telah bekerja keras, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga telah berhasil meningkatkan ekspor produk-produk pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan dari hantaman pandemi. Ekspor pertanian di tahun 2020, seperti tadi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian, mencapai 451,8 triliun, naik 15,79% dibandingkan tahun 2019 yang angkanya 390,16 triliun rupiah. Dan pada semester pertama tahun 2021, dari Januari sampai dengan Juni 2021, ekspor mencapai 282,86 triliun rupiah, naik 14,05% dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yaitu sebesar 202,05 triliun rupiah. Peningkatan ekspor komoditas pertanian ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani juga. Saya mendapatkan angka, jadi nilai tukar petani kita terus membaik. Pada Juni 2020, nilai tukar petani berada di angka 99,60, secara konsisten meningkat hingga Desember 2020 mencapai 103,25, dan Juni 2021 mencapai 103,59. Ini menurut saya, ini sebuah kabar yang baik yang bisa memacu semangat petani-petani kita untuk tetap produktif di masa pandemi. Tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian bahwa sudah dimulai ekspor beras ke Saudi. Kalau memang dihitung betul beras kita ini berlebih dan mampu kita ekspor, ya ekspor saja. Tetapi sekali lagi dikalkulasi, dihitung bahwa benar-benar stok yang ada itu cukup untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Artinya kebutuhan dalam negeri didahulukan, kalau hitung-hitungan ada sisa silahkan diekspor. Hadirin yang saya hormati, saya juga minta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk menggali potensi ekspor di daerahnya masing-masing. Segera garap komoditas-komoditas pertanian yang potensial untuk dikembangkan. Perkuat petani dengan akses permodalan, inovasi teknologi dan pendampingan. Saya sudah banyak berbicara dengan dirut perbankan agar pertanian mendapatkan perhatian khusus
karena ini ada kesempatan seperti tadi disampaikan oleh Menteri Pertanian mengenai porang. Ada pasar yang besar yang bisa kita masuki, tetapi juga ekspornya jangan mentahan, jangan apalagi masih dalam bentuk umbi-umbian. Ya paling tidak sudah dalam bentuk tercacah atau syukur bisa barang jadi atau beras porang yang sudah jadi. Saya kira target kita memang hilirisasi. Dan juga saya minta sambungkan dengan supply chain nasional dan supply chain global, sehingga petani mudah untuk mengekspor, pelaku-pelaku usaha pertanian juga mudah untuk mengekspor, sehingga bisa berkembang menjadi sentra-sentra produksi pertanian yang berorientasi ekspor. Saat ini dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru 293 kabupaten kota yang memiliki sentra komoditas pertanian unggulan ekspor. Baik itu produk sawit, karet, kopi, dan beberapa komoditas lain yang diminati pasar global. Masih banyak komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sarang burung walet, tadi sudah saya sebut porang, mungkin minyak atsiri, yang dalam beberapa tahun terakhir ini cukup berkembang. Juga ada komoditas lain, bunga melati, tanaman hias, edamame, produk hortikultura lainnya yang kalau kita betul-betul berikan perhatian akan menjadi sebuah produk yang baik untuk kita ekspor. Dan juga produk olahan peternakan yang juga semakin terbuka pasarnya. Namun kita tidak cukup hanya fokus untuk meningkatkan produksi. Yang paling penting juga kita harus menguasai teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan menghitung skala ekonomi dengan klasterisasi, ini penting sekali, serta melakukan mekanisasi pengembangan produk dan juga promosi produk berbasis digital. Ini juga harus kita kembangkan agar produk-produk pertanian kita semakin dikenal luas dan semakin kompetitif. Pasar dalam negeri dan luar negeri juga harus terus kita perkuat. Di dalam negeri kita ajak masyarakat untuk mencintai, untuk membeli hasil-hasil pertanian kita sendiri, dan untuk mengkonsumsi pangan yang sehat, produksi bangsa kita sendiri. Pasar di luar negeri juga digarap dengan intensif dan terintegrasi, terpadu, dan mulai masuk ke pasar-pasar negara-negara non-tradisional yang ini kesempatan kita, momentum kita yang sangat baik di kala pandemi ini, sehingga potensi pasar semakin meluas. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan lakukan ekspor komoditas pertanian secara serentak dari 17 pintu ekspor melalui bandar udara dan pelabuhan laut di berbagai daerah di Indonesia sebagai momentum penguatan ekspor komoditas pertanian Indonesia dan menandai kebangkitan ekonomi nasional di tengah pandemi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian ini secara serentak diikuti oleh 16 pintu pengeluaran lainnya yang mengekspor berbagai jenis komoditas pertanian dengan total nilai ekspor lebih dari 7,290 triliun rupiah. Yang pertama dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang memiliki nilai ekspor 1,3 triliun rupiah. Selanjutnya dari Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng dengan total nilai ekspor sebesar 40,360 miliar rupiah. Kemudian pelepasan Merdeka Ekspor dari Pelabuhan Laut Dwi Kora Pontianak dengan nilai ekspor 194,31 miliar rupiah. Selanjutnya dari Pelabuhan Pelindo 1 Pekanbaru dengan nilai ekspor sebesar 1 triliun rupiah. Pelepasan Merdeka Ekspor dari Pelabuhan Belawan yang memiliki nilai ekspor 431,6 miliar rupiah. Kemudian dari Pelabuhan Tanjung Priuk DKI Jakarta dengan nilai ekspor 435,1 miliar rupiah. Selanjutnya dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan nilai ekspor 400,57 miliar rupiah. Dan inilah pelepasan Merdeka Ekspor dari 10 pelabuhan lainnya di berbagai kota di Indonesia. Balikpapan, Bandar Lampung, Palembang, Batam, Padang, Makassar, Banjarmasin, Jambi, Tanjung Balai, dan Manado. Demikian kita saksikan pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian dari 17 pelabuhan laut yang memiliki total nilai ekspor 7,290 triliun rupiah. Semoga ke depan sektor pertanian Indonesia semakin produktif dan maju, serta hasil komoditas semakin diminati dunia. Merdeka ekspor, ekspor tumbuh, negara tangguh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sudarjat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, kami bersyukur atas nikmat karunia-Mu. Pada siang hari ini kami mengikuti secara virtual acara pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Ya Rabbana, kami mohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasana-Mu, dengan nama-Mu yang maha agung, kebesaran-Mu yang maha tinggi dan kalimat-Mu yang maha sempurna. Berkahilah semua langkah dan upaya kami dalam mendorong produktivitas pertanian untuk memacu devisa dari desa dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu sehingga bermanfaat bagi kami, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau amanahkan kepada kami, terkadang kami lalai mengingat-Mu dalam mengabdi dan menyembah kepada-Mu. Wahai Zat yang ampunannya lebih luas dari dosa dan kesalahan hamba-Nya, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami dan para pendahulu kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri.